Bab 171 Favoritisme. Han Jingting melihat pemandangan yang terbentang di hadapannya dan sangat tercengang sehingga dia tidak bisa berbicara. Chen Xuan benar-benar tahu keterampilan medis, yang sungguh luar biasa. Apakah ini masih Chen Xuan yang dia kenal? Tanpa jeda, Chen Xuan bertindak. Nyonya Han tidak benar-benar mati tetapi hampir mati dalam keadaan koma. Jarum Chen Xuan baru saja membangunkannya. Untuk menyembuhkan wanita tua itu sepenuhnya, bagaimanapun, akan membutuhkan lebih banyak usaha. Chen Xuan kemudian berulang kali menerapkan akupuntur pada Bai Hui, Taiyang, dan titik akupuntur Nyonya Han lainnya untuk membantu mengurangi pendarahan otak. Seluruh keluarga Han menyaksikan dengan napas tertahan, tidak berani bersuara. Pada saat ini, mereka tidak lagi meragukan kemampuan medis Chen Xuan. Setelah setengah jam, Chen Xuan melepaskan semua jarum peraknya. Dia baik-baik saja sekarang. Meskipun Nyonya Han masih lemah pada saat ini, semangatnya jelas jauh lebih baik dari sebelumnya. Fang Chengqian terus-menerus kagum. Penyakit yang membuatnya tak berdaya begitu mudah disembuhkan oleh dokter ajaib Chen. Keterampilan medis seperti itu benar-benar mencengangkan. Anggota keluarga Han sangat gembira melihat kesehatan Nyonya Han pulih dan bergegas untuk menunjukkan kepedulian mereka. Han Jingting juga senang dan mendekatinya. "Nenek, kamu baik-baik saja." Nyonya Han tampak bingung. "Saya baru saja melihat kakek Anda, yang mengatakan dia ingin saya pergi bersamanya. Apakah saya tidak mati?" Semua orang terkejut, tuan tua telah meninggal beberapa tahun yang lalu. "Nenek, tentu saja, kamu tidak mati, Chen Xuan menyelamatkanmu." Han Jingting dengan bersemangat menceritakan apa yang baru saja terjadi. "Nyonya Han, bagaimanapun, mengejek, saya belum pikun. Bagaimana mungkin Chen Xuan yang tidak berguna itu bisa menyelamatkan hidupku?" Saat Han Jingting hendak menjelaskan, dia disela oleh Han Chengye, tepat. Jelas bahwa nenek bangun sendiri karena kekayaannya yang besar. Chen Xuan hanya ingin mendapat pujian karena menusukkan beberapa jarum. Ini konyol. Bahkan jika ada manfaatnya, itu milik rumah sakit. Han Jingting, kamu benar-benar tahu bagaimana membesarkan dirimu sendiri. Bisakah wajah Anda menjadi lebih tebal karena tidak tahu malu? Han Yaru menambahkan penghinaan pada cedera. Dalam beberapa kata, Han Chengye dan Han Yaru telah sepenuhnya menolak pujian Chen Xuan, membuat Han Jingting terlalu marah untuk berbicara. Chen Xuan tidak bisa menahan senyum kecut. Dia tahu betul bahwa Nyonya Han sadar bahwa dia telah menyelamatkan hidupnya, tetapi dia tidak mau mengakuinya, karena prasangkanya yang mengakar terhadapnya. Agar dia mengakui bahwa dia diselamatkan oleh Chen Xuan yang tidak berharga, untuk menunjukkan rasa terima kasih atas anugerahnya yang menyelamatkan jiwa dan tunduk pada Chen Xuan. Dia lebih baik mati. Mengetahui kepribadian Nyonya Han adalah alasan mengapa Chen Xuan tidak membantah. Sebaliknya, Ding Lijuan, ibu mertuanya, yang tidak tahan lagi. "Bu, semua orang baru saja melihat bahwa Chen Xuan lah yang menyelamatkanmu. Jika bukan karena Chen Xuan, kamu akan mati. Bagaimana Anda bisa menyangkalnya? Diam, jangan tidak menghormati nenek. Nenek memiliki kekayaan yang kuat, bagaimana dia bisa mati dengan mudah?" Han Chengye menegur. "Selain itu, kamu bilang Chen Xuan menyelamatkan nenek. Apakah ada yang melihatnya? Saya pasti tidak melakukannya. Aku juga tidak." Han Yaru bergema. Karena Nyonya Han sudah mengungkapkan pendiriannya, anggota keluarga Han lainnya tetap diam. Ding Lijuan sangat marah. Dia mengira Chen Xuan menghidupkan kembali wanita tua itu akan menjadi pahala yang besar dan wanita tua itu akan memandang keluarga mereka secara berbeda. Dia tidak menyangka akan begitu kesepian pada akhirnya. Lalu bagaimana dengan surat wasiatnya? "Bu, bukankah kamu baru saja mengatakan kamu juga membuat surat wasiat? Sekarang semua orang ada di sini, mengapa Anda tidak mengambil kesempatan ini untuk mengklarifikasi surat wasiat?" saran Ding Lijuan. Setelah lebih dekat sebelumnya, Ding Lijuan telah mendengar wanita tua itu ingin menyerahkan posisi kepala keluarga kepada Han Jingting, jadi dia ingin menggunakan kesempatan saat ini untuk menyerang saat setrika panas dan mengamankan posisi untuk putrinya. Apa yang tidak diharapkan Ding Lijuan adalah disambut dengan kemarahan Nyonya Han. "Sejak kapan tempatmu, menantu perempuan, ikut campur dalam urusan keluarga Han kita?" Han Chengye dengan cepat setuju, "Itu benar. Nenek masih hidup dan sehat, namun Anda sangat ingin dia membuat surat wasiat. Apa sebenarnya yang Anda dan keluarga rencanakan?" Tapi, Ding Lijuan tidak berani melanjutkan. "Diam. Siapapun yang mengemukakan wasiat itu lagi akan diusir dari keluarga Han." Ding Lijuan terlalu takut untuk bersuara. "Oke, aku lelah. Chengye tetap tinggal, semuanya, keluar." Anggota keluarga Han dengan cepat meninggalkan kamar sakit, dan Ding Lijuan dengan cemberut pergi di bawah tarikan Han Bohuen. Chen Xuan tetap tenang. Selama bertahun-tahun, dia sudah melihat niat Nyonya Han.
Nyonya keturunan Han yang paling dicintai sebenarnya adalah Han Chengye. Sangat disayangkan bahwa Han Chengye selalu menjadi kasus yang sia-sia. Satu-satunya alasan Nyonya Han berpikir untuk menyerahkan posisi kepala keluarga kepada Han Jingting sebelum saat menjelang kematiannya adalah karena dia khawatir membiarkan Han Chengye mengendalikan keluarga Han akan menyebabkan kehancuran total. Menyerahkannya kepada Han Jingting setidaknya dapat memastikan perkembangan Han Corporation yang lebih baik. Tapi itu hanya tindakan putus asa sebelum kematian Nyonya Han yang akan datang. Sekarang Nyonya Han baik-baik saja, keputusannya secara alami akan berubah. Dia lebih suka mengolah Han Chengye dengan baik dan mencoba segala cara yang mungkin untuk membuatnya sukses daripada mewariskan warisan Han Corporation kepada Han Jingting seperti air yang tumpah dari baskom. Han Corporation, bagaimanapun, dimaksudkan untuk membawa nama keluarga Han di masa depan. Untuk apa kamu berdiri? Nenek memintaku untuk tinggal, kenapa kamu bertahan tanpa alasan? Han Chengye, melihat Chen Xuan belum pergi, mendesak dengan tidak sabar. Chen Xuan, tanpa kata-kata yang tidak perlu, mulai menulis di selembar kertas. Meskipun hematoma di otak Anda telah dibersihkan, saraf otak Anda telah mengalami kerusakan yang signifikan, jadi Anda perlu minum obat sebentar untuk pulih sepenuhnya. Ini resepnya. Saat dia berbicara, Chen Xuan menyerahkan resepnya. Han Chengye menamparkan tangan Chen Xuan. Sial, kamu benar-benar mengira kamu adalah dokter ajaib. Nenek diberkati dengan keberuntungan, apakah dia membutuhkan resep omong kosongmu? Setelah mengatakan itu, Han Chengye hendak mencabik-cabik resepnya ketika Nyonya Han menghentikannya. Tunggu. Biarkan aku melihatnya. Han Chengye berhenti sejenak, lalu dengan enggan mematuhinya. Nyonya Han kemudian menatap Chen Xuan, baiklah, tidak ada apa-apa untukmu di sini, kamu bisa pergi sekarang. Chen Xuan tidak bisa membantu tetapi menganggapnya lucu. Wanita tua itu, yang tahu betul bahwa resepnya bisa menyelamatkan nyawa, masih bersikap yang benar-benar menggelikan. Chen Xuan tidak mau menyia-nyiakan kata-kata dengan orang seperti itu, berbalik dan pergi. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah nenek Jingting, dia tidak akan peduli untuk memainkan peran sebagai orang baik tanpa pamrih di sini. Sial, orang bodoh yang tidak berguna ini, benar-benar mengira dia semacam dokter dewa, sungguh idiot. Setelah Chen Xuan pergi, Han Chengye mengejek. Nenek, kamu benar-benar mengira aku sudah pikun. Han Chengye tercegang. Jadi, Nyonya Han telah mengetahui segalanya selama ini. Nyonya Han memandang Han Chengye dengan ekspresi muram, Chen Xuan sekarang telah membedakan dirinya, dan Jingting menonjol dari yang lain. Han Chengye langsung mengerti segalanya dan berlutut dengan tergesa-gesa. Terima kasih atas kasih sayangmu, Nenek. Namun, hati Han Chengye membengkak karena bangga. Han Jingting, Chen Xuan, betapapun hebatnya kalian berdua, tetap saja aku yang paling dihargai Nenek. Keluarga Han ini cepat atau lambat akan menjadi milikku, Han Chengye. Bab 172. Keluarga ini tidak membutuhkanmu. Setelah meninggalkan rumah sakit, Chen Xuan masuk ke dalam mobil dan hendak pergi. Tiba-tiba, pintu samping penumpang terbuka, dan yang mengejutkannya, Han Jingting duduk di dalam. Kamu. Chen Xuan sangat terkejut bahwa pihak lain akan berinisiatif untuk masuk ke mobilnya. Namun Han Jingting menatapnya dengan serius dan bertanya dengan dingin, katakan padaku, kapan kamu belajar keterampilan medis? Chen Xuan merasa kecewa di dalam, menyadari bahwa pihak lain hanya ingin menginterogasinya. Sebenarnya, aku sudah memberitahumu sebelumnya. Saya tiba-tiba memperoleh keterampilan medis dalam semalam, seperti negara adidaya yang digambarkan dalam film. Namun, jawaban jujur Chen Xuan hanya membuat Han Jingting kehilangan kesabarannya. Chen Xuan, apakah kamu pikir aku anak berusia 3 tahun? Kapan kamu akan mengatakan yang sebenarnya? Tapi apa yang saya katakan adalah kebenaran. Perolehan keterampilan medis dalam semalam. Seperti negara adidaya. Apakah ini yang Anda sebut kebenaran? Hal terpenting antara suami istri adalah rasa saling percaya. Apakah Anda pikir kita masih memiliki kepercayaan di antara kita? Senyum Chen Xuan berubah pahit, lalu di dalam hatimu, pernahkah kamu benar-benar memperlakukan hubungan kita sebagai pernikahan? Han Jingting tercengang, dan lapisan es tiba-tiba menutupi wajahnya yang menakjubkan. Apa maksudmu? Apakah Anda bosan dengan hubungan ini? Sebelumnya, di pintu masuk kasino Vegas, Chen Xuan berinisiatif menawarkan untuk menandatangani perjanjian cerai. Sekarang, ada sikap ini lagi. Dalam pandangan Han Jingting, ini hanya karena pihak lain sudah memiliki wanita lain di luar. Zheng Qingsui itu. Han Jingting sangat marah, dan dia langsung berkata, apakah kamu lebih suka bersama Zheng Qingsui sebagai suami dan istri? Chen Xuan tidak mengerti sejenak. Namun dia mendengar Han Jingting melanjutkan,
Memang, Zheng Qingsui sangat cantik dan anggota keluarga Zheng Kota Huai. Dia jauh lebih baik dari saya baik dalam penampilan maupun latar belakang. Poin kuncinya adalah dia belum punya anak. Bukankah kalian semua pria menyukai wanita yang murni, kaya, dan cantik seperti itu? Jika saya seorang pria, saya pasti lebih memilih wanita seperti dia daripada seseorang yang sudah tua, telah memiliki anak, dan memiliki temperamen buruk seperti wanita pecundang ini. Chen Xuan benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka Han Jingting yang biasanya sombong mengatakan sesuatu yang merendahkan diri. Dan mengapa dia mengira dia memiliki hubungan seperti itu dengan Zheng Qingsui? Apa yang terjadi di sini? Jingting, kamu salah. Hubunganku dengan Zheng Qingsui hanyalah hubungan teman biasa, bukan seperti yang kamu bayangkan. Namun, Han Jingting tidak tertarik mendengar penjelasan apapun dari Chen Xuan. Villa tepi danau, perusahaan Yao Wang, dan bahkan kursi baris depan pada upacara pertempuran, semua hal ini telah menunjukkan hubungan erat di antara mereka. Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Aku tidak akan melekat padamu seperti wanita yang kesal. Anda bebas pergi kapanpun Anda mau. Rumah ini tidak kekurangan Anda. Bang! Pintu mobil dibanting hingga tertutup, dan Han Jingting sudah pergi sambil menangis. Chen Xuan dibiarkan berdiri di sana, bingung harus berbuat apa. Dia benar-benar ingin mengejarnya dan menjelaskan semuanya, tetapi dia tahu bahwa Han Jingting telah lama kehilangan kepercayaan padanya. Tanpa kepercayaan, penjelasan apapun pasti menjadi alasan. 1 jam kemudian, Han Jingting kembali ke rumah dengan tubuh lelah. Jingting, kamu kembali. Mengapa matamu bengkak? Lo Ani langsung memperhatikan mata Han Jingting yang merah dan bengkak. Keluhan di hati Han Jingting meletus sekali lagi, dan dia menangis di pelukan Lo Ani. Di bawah pemanggangan Lo Ani, Han Jingting memberitahunya tentang kejatuhannya dengan Chen Xuan. Lo Ani merasa gembira di dalam tetapi memasang wajah simpatik untuk menghibur Han Jingting. Laki-laki semuanya sama, begitu mereka memiliki seseorang di sampingnya, mereka menjadi sangat kritis terhadap istri mereka yang sederhana, menemukan kesalahan dalam segala hal. Dan Chen Xuan itu, dia terlihat tegak di permukaan, tapi dia sebenarnya berjiwa busuk. Pria busuk. Han Jingting merasakan ada sesuatu yang salah dan dengan cepat menekan, Ani, apa yang membuatmu mengatakan itu? Saya. Lo Ani berpura-pura ragu, tetapi akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, saya tidak ingin mengatakan ini, tetapi, pagi ini, saat saya mandi, Chen Xuan, sebenarnya. Sebenarnya apa? Dia benar-benar mengintip melalui celah di pintu saat aku sedang mandi. Dia melihat seluruh tubuhku. Lo Ani mulai berpura-pura menangis. Han Jingting benar-benar tercengang. Dalam ingatannya, Chen Xuan tidak pandai dalam hal apapun, tetapi dia setidaknya dianggap jujur dan dapat diandalkan. Tapi sekarang, dia tidak hanya memiliki wanita lain, tetapi dia juga memiliki desain untuk sahabatnya sendiri. Itu benar-benar menjijikkan. Tiba-tiba, setiap patah hati yang dirasakan Han Jingting terhadap Chen Xuan lenyap, hanya menyisakan rasa jijik yang mendalam. Chen Xuan hanyalah seekor binatang buas. Han Jingting mengutuk dengan marah. Lo Ani merasa menang di dalam tetapi terus bertindak menyedihkan. Apa yang terjadi padaku sangat memalukan. Jingting, kamu tidak boleh memberitahu siapapun. Han Jingting merasa sangat bersalah. Maaf, Ani, atas cobaan yang kamu alami. Jangan khawatir, saya tidak akan memberitahu siapapun. Bagaimana denganmu dan Chen Xuan? Ekspresi Han Jingting sedingin es. Aku, Han Jingting, tidak begitu berharga untuk menjaga binatang buas di sisiku. Saya akan menemui nenek besok. Saya ingin menceraikan Chen Xuan secara resmi. Bagus, aku mendukungmu. Namun, Lo Ani sudah merayakannya di dalam. Dia telah mempersiapkan dirinya, begitu Han Jingting menceraikan Chen Xuan, dia akan segera menggantikannya dan menjadi Nyonya Chen dari kota Huai. Keesokan harinya, cerah dan awal, Han Jingting memanfaatkan kesempatan mengunjungi rumah sakit untuk menemui Nyonya Han dan menyebutkan rencananya untuk menceraikan Chen Xuan. Tetapi yang mengejutkan Han Jingting, Nyonya Han, yang selalu ingin dia menceraikan Chen Xuan, biasanya menentangnya hari ini. Kamu tidak bisa begitu saja menceraikan Chen Xuan, pernikahanmu ditabiskan oleh Elder Master Han. Saya menyarankan Anda untuk meninggalkan pemikiran seperti itu. Han Jingting terkejut, Nenek, bukankah kamu selalu menganggap Chen Xuan tidak berguna dan ingin aku menceraikannya? Mengapa kamu sekarang? Apa yang terjadi sebelumnya adalah di masa lalu. Kemarin, aku hampir mati, dan tadi malam, kakekmu menampakkan diri padaku dalam mimpi, memberitahuku bahwa kalian berdua harus rukun. Apakah Anda ingin mengecewakannya? Cukup, saya baru sembuh dari penyakit serius dan perlu istirahat. Pergi sekarang. Dibiarkan tanpa pilihan, Han Jingting pergi, kecewa. Setelah Han Jingting pergi, wajah Nyonya Han mengungkapkan campuran emosi yang kompleks.
Tentu saja, tidak ada yang namanya Elder Master Han muncul dalam mimpi, itu semua dibuat-buat. Alasan Nyonya Han mengubah pendiriannya bukan karena Chen Xuan telah menyelamatkan nyawanya kemarin, tetapi karena dia tiba-tiba menunjukkan kemampuannya, mendorongnya untuk mempertimbangkan kembali hal-hal tertentu. Ketika Elder Master Han telah memutuskan pernikahan antara Chen Xuan dan Han Jingting, semua orang menentangnya. Namun Elder Master Han terus mengatakan bahwa itu Chen Xuan ditakdirkan untuk hal-hal besar, dengan kekayaan kekaisaran, dan bahwa itu dia pada akhirnya akan menjadi terkenal. Awalnya, Nyonya Han tidak mempercayai kata-kata tahayul ini, tapi sekarang, dia mulai meragukannya. Bab 173 Saingan. Dalam 2 hari terakhir, Chen Xuan telah mencurahkan hampir seluruh perhatiannya ke rumah mie kesehatan Kiaoxia. Renovasi selesai, pelatihan staf telah berakhir, dan pembukaan sudah dekat. Saat toko baru akan segera dibuka, Su Shuzhen agak gugup, takut dia tidak akan mengelola toko sebesar itu dengan baik. Chen Xuan juga tidak menganggur, dia telah membantu Su Shuzhen dengan menu restoran dan perencanaan masa depan. Dalam rencana Chen Xuan, seluruh rumah mie harus mengikuti jalur pelestarian kesehatan. Orang modern memiliki standar makanan yang sangat tinggi, tidak lagi hanya tentang rasa yang enak, semakin banyak orang yang mulai memperhatikan perawatan kesehatan. Kebetulan dalam teknik Qi Huang kuno yang dibangunkan Chen Xuan, selain metode mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, pelestarian kesehatan juga merupakan bagian penting yang dikenal sebagai teknik penyembuhan. Chen Xuan dengan demikian menggunakan metode terapi diet dari teknik penyembuhan untuk secara khusus membuat hidangan mie yang menjaga kesehatan dan menu yang sesuai untuk Su Shuzhen. Berbeda dari restoran biasa yang menggunakan perawatan kesehatan sebagai tipu muslihat pemasaran, hidangan pengawet kesehatan Chen Xuan memiliki efek terapeutik yang nyata dan bukan hanya hype promosi. Hidangan yang menjaga kesehatan ini mengandung bahan-bahan herbal yang diformulasikan oleh Chen Xuan berdasarkan teknik penyembuhan, praktis sama baiknya dengan ramuan obat. Selain itu, hidangan yang menjaga kesehatan ini tidak mengandung racun seperti obat-obatan, rasanya luar biasa, dan hanya memberikan manfaat tanpa bahaya jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Karena keyakinan mutlaknya pada hidangan pengawet kesehatan yang dia ciptakan ini, Chen Xuan tidak khawatir tentang bisnis rumah mie di masa depan. 3 hari kemudian, Kiaoxia Health Noodle House resmi dibuka. Berkat strategi promosi yang ditetapkan oleh Sue Qin sebelumnya, itu telah mengumpulkan banyak desas-desus seminggu sebelumnya. Sekarang rumah mie baru saja dibuka, itu langsung menarik banyak pelanggan. Melihat rumah mie penuh sesak, Su Shuzhen akhirnya melepaskan kecemasan yang dia bawa. Sebaliknya, restoran Zhao Qiuju, yang terletak berseberangan secara diagonal, juga tidak menguntungkan. Restoran Qiuju biasanya menjalankan bisnis yang layak, tetapi saat ini sebagian besar pelanggan telah melarikan diri ke rumah mie Kiaoxia. Dengan tumpang tindih yang tinggi dalam penawaran bisnis mereka, penjualan restoran Qiuju hari ini sangat suram, turun hampir 50%. Kakak, restoranmu jelas mendapat lebih sedikit pelanggan, semuanya dicuri oleh Su Shuzhen. Jika ini terus berlanjut, bisnis Anda benar-benar berisiko. Zhao Chunwei menambahkan bahan bakar ke dalam api. Su Shuzhen itu, membuka rumah mie-nya tepat di depan pintu kami, dia jelas melakukan ini untuk membuat saya kesal. Pesaing adalah musuh alami. Zhao Qiuju, melihat kerumunan yang ramai di seberangnya, merasakan kemarahan yang mengepal di giginya. Jadi apa yang akan kita lakukan, hanya melihat mereka menghasilkan banyak uang. Jika itu masalahnya, kita akan semakin kehilangan muka di depan tetangga lama kita. Zhao Qiuju mendengus dingin, berpikir untuk mengambil pelanggan saya tidaklah mudah. Seorang udik desa yang biasa menjual makanan di bawah jembatan, berani menantangku, Zhao Qiuju. Saya akan memberitahu dia dengan tepat dengan siapa dia main-main hari ini. Zhao Qiuju kemudian mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor, suaranya mengalir dengan manis. Halo, Direktur Meng, saya butuh sedikit bantuan dari Anda. Setengah jam kemudian. Pada saat ini, tepatnya saat makan siang, dan lalu lintas pelanggan di rumah mie telah mencapai puncaknya. Mie di Kiaoxia Noodle House memiliki pesona sederhana dari mie sehari-hari sambil menggabungkan bahan-bahan kelas atas yang sangat bergizi. Mereka mengimbau semua orang, mendapat sambutan hangat dari para pengunjung. Melihat bisnis yang terus ramai, senyum kegembiraan muncul di wajah Su Shuzhen. Saat itu, lebih dari selusin petugas berseragam menyerang dengan agresif. Di depan adalah seorang pria parubaya dengan rambut menipis, dia tidak lain adalah sutradara Meng yang dipanggil Zhao Qiuju, yang juga ayah Meng Junchen, Meng Jinzu. Di mana orang yang bertanggung jawab? Keluarlah. Seorang pria seperti kapten di samping Meng Jinzu berteriak keras. Keributan seperti itu menarik perhatian para pengunjung di rumah mie, dan mereka semua menoleh. Hei, bukankah itu orang-orang dari Biro Kesehatan? Mengapa mereka datang ke sini? Mungkinkah ada masalah dengan restoran ini?
Su Suzhen buru-buru pergi untuk menyambut mereka begitu dia menyadari apa yang sedang terjadi. Kamerat, halo, saya penanggung jawab restoran ini. Bolehkah saya bertanya apakah ada saran atau bimbingan yang Anda miliki? Su Suzhen berkata sambil tersenyum penuh, dengan sangat sopan. Meng Jinzu mengangkat dagunya dengan arogansi dan berkata, sekarang kamu tahu untuk meminta bimbingan saya. Apa yang telah kamu lakukan sebelumnya? Sebelum membuka bisnisnya, toko-toko yang sedikit lebih besar di kota Huai akan selalu pergi ke Meng Jinzu untuk melaporkan dan mengurus beberapa hal. Su Suzhen telah menjalankan bisnis yang begitu populer, tetapi dia gagal menawarkan keuntungan apapun kepada Meng Jinzu, yang sama sekali mengabaikannya sebagai direktur. Kata-kata Meng Jinzu syarat dengan implikasi. Su Suzhen tidak langsung mengerti, kawan, apa maksudmu dengan itu? Meng Jinzu tampak tidak sabar, kamu tidak tahu apa yang saya maksud. Maka hari ini, saya akan memastikan Anda mengerti. Meng Jinzu menatap dengan penuh pengertian, dan kapten di sampingnya langsung mengerti. Dia meninggikan suaranya dan berkata dengan tajam kepada Su Suzhen, saya secara resmi memberitahu Anda bahwa restoran Anda ditutup karena tidak memenuhi standar kebersihan. Apa? Su Suzhen tercengang. Kamerat, mungkin ada kesalahpahaman, kami memperoleh izin kesehatan sebelum membuka restoran kami, bagaimana mungkin tidak memenuhi standar? Saat dia berbicara, Su Suzhen mengeluarkan izin kesehatan dan menyerahkannya. Tetapi karena izin itu hampir tidak sampai kepadanya, kapten melemparkannya ke tanah. Itu dikeluarkan sebelumnya. Saya memberitahu Anda bahwa restoran Anda tidak memenuhi standar kebersihan hari ini, apakah Anda bermasalah dengan itu? Su Suzhen kehilangan kata-kata, dia mengerti bahwa orang-orang ini jelas-jelas sengaja menimbulkan masalah. Meng Jinzu kemudian meneriaki para pengunjung di dalam, kalian semua benar-benar berani, bukan? Restoran ini tidak memenuhi standar kebersihan, apakah kamu tidak takut makan sesuatu yang tidak bersih? Para pelindung saling memandang, tidak yakin. Mereka benar-benar merasa bahwa para pejabat ini membuat gunung dari sarang tikus tanah, tetapi tidak ada yang mau bercanda tentang kesehatan dan keselamatan mereka sendiri. Tiba-tiba, semua orang merasa ragu, dan tidak ada yang berani mengambil sumpit mereka lagi. Meng Jinzu tampak sombong. Kemudian sebuah suara muncul, kamu bilang kebersihan kita tidak memenuhi standar bahkan tanpa melihat, bukankah itu terlalu lancang? Chen Xuan berjalan keluar dengan ekspresi muram di wajahnya. Kilatan ketidaksenangan melintas di mata Meng Jinzu. Siapa yang memberikanmu keberanian untuk berbicara denganku seperti ini? Chen Xuan mencibir, siapa yang memberimu kekuatan seperti itu, membiarkanmu bertindak begitu liar di depanku? Rumah mie meledak menjadi kegemparan. Tidak ada yang menyangka pemilik rumah mie itu begitu tangguh, bahkan berani mengabaikan direktur kesehatan yang langsung mengaturnya. Meng Jinzu mendidih dengan penghinaan. Setelah memegang posisinya selama bertahun-tahun, semua pemilik bisnis melihatnya sebagai seseorang untuk ditenangkan dan diberikan penghormatan, tidak ada yang berani menantangnya seperti ini. Pemuda di hadapannya benar-benar membuatnya marah. Bab 174 Saya tidak percaya. Untuk apa kalian semua berdiri, tutup tempat ini sekarang. Atas perintah Meng Jinzu, sang kapten, dengan belasan orang, mulai mendekat untuk menyegel restoran. Chen Xuan melangkah maju, menghalangi jalan mereka. Kapten, dengan cemoohan di wajahnya, berbicara, apa, kamu ingin menghalangi pekerjaan kita? Jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda, jika Anda berani menghalangi tugas publik, kami berhak menangkap Anda dan menjebloskan Anda ke penjara. Chen Xuan mendengus, kalau begitu izinkan saya memperingatkan Anda, siapapun yang berani mengacaukan restoran ini, sebelum Anda mengirim saya ke penjara, saya jamin saya akan mengirim Anda ke rumah sakit terlebih dahulu. Kerumunan itu tercengang, karena belum pernah melihat seseorang yang mendominasi seperti bos muda ini sebelumnya. Setelah mendengar kata-kata Chen Xuan, wajah kapten saniter menjadi gelap. Sialan, dia memberontak. Segel, aku ingin melihatnya mencoba menghentikan kita. Atas perintah kapten, selusin anggota staf, dengan segel di tangan, berusaha masuk ke restoran. Jelas, tidak ada dari mereka yang percaya bahwa Chen Xuan, hanya warga negara biasa, akan berani menghadapi mereka. Namun, pekerja di depan baru saja mendekat ketika Chen Xuan, tanpa sepatah kata pun, diusir. Bang! Pria itu jatuh ke tanah, tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Para pengunjung terkejut, bosnya sangat serius. Mata kapten saniter membelalak kaget, tidak menyangka Chen Xuan benar-benar memulai perkelahian. Meng Jinzu mencibir, bagus, berani menghalangi pekerjaan kita, kalahkan pengacau ini. Bersemangat untuk pamer, kapten sanitasi memimpin bawahannya dengan tergesa-gesa menuju Chen Xuan. Su Suzhen dan pengunjung lain di restoran semuanya mulai mengkhawatirkan Chen Xuan. Namun, saat berikutnya, mereka menyadari bahwa kekhawatiran mereka tidak perlu.
Hanya dalam hitungan detik, selusin pria itu dibaringkan di tanah oleh Chen Xuan, masing-masing terluka, meratap kesakitan. Terutama kapten, yang patah 2 atau 3 tulang rusuknya, darah mengalir dari mulutnya. Kerumunan itu tercengang, dan mata Meng Jinzu hampir muncul dari kepalanya. Pemberontak, dia pemberontak. Meng Jinzu merasa otoritasnya telah dilanggar. Mereka akan segera ke rumah sakit, bukankah kamu bergabung dengan mereka? Chen Xuan berkata sambil tersenyum, melangkah maju. Meng Jinzu mundur ketakutan, apakah kamu tahu siapa aku? Percaya atau tidak, jika kamu berani menyentuhku, aku akan membuatmu membusuk di penjara. Chen Xuan mencibir, aku tidak mempercayaimu. Saat suaranya jatuh, dia menendang lagi. Krek. Kaki Meng Jinzu patah, dan dia berlutut di tanah. Desis. Para penonton menghirup udara dingin. Bos ini terlalu kuat. Ah, kakiku. Meng Jinzu mengeluarkan teriakan yang menusuk. Tunggu saja, aku akan meminta seseorang menangkapmu sekarang. Meng Jinzu, terlatih-tatih, bergegas keluar dari toko mie dan segera menghubungi polisi. Menyaksikan pemandangan ini, para pengunjung di restoran mulai mengkhawatirkan Chen Xuan lagi. Anak muda, lebih baik kamu menyerahkan diri dengan cepat, jika tidak, itu akan menjadi masalah ketika mereka tiba. Masih sangat berkepala dingin, bahkan jika mereka salah, warga tidak boleh melawan pejabat. Benar-benar terlalu impulsif, ini akan menimbulkan masalah besar sekarang. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Su Shuzhen juga mulai khawatir. Xiao Xuan, apa yang kita lakukan sekarang? Apakah ini akan menimbulkan masalah? Chen Xuan tersenyum ringan, jangan khawatir, Bu, merekalah yang menyebabkan masalah tanpa alasan dan dengan sengaja mempersulit kita. Bahkan jika polisi datang, mereka akan berdiri di pihak kita. Tentu saja, kamu harus melanjutkan urusanmu, dan aku akan menangani masalah ini sendiri. Su Shuzhen skeptis tetapi tidak punya pilihan selain melakukan apa yang dikatakan Chen Xuan. Sementara itu, di restoran Kyuju secara diagonal di seberang jalan. Ya ampun, aku tidak pernah menyadari Chen Xuan begitu tangguh dalam pertarungan. Zhao Chunmei berseru. Zhao Kyuju, bagaimanapun, tampak menghina, tangguh. Dia hanya menjadi bodoh. Dia menyinggung Direktur Meng, hari-hari restorannya dihitung. Apakah restoran itu bertahan adalah masalah kecil? Chen Xuan memukul Direktur Meng, dan kali ini dia mungkin akan menghadapi gugatan. Zhao Kyuju mengenakan ekspresi sombong, itulah yang terjadi ketika orang-orang desa itu berani bersaing dengan saya untuk urusan bisnis. Mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Tepat, mari kita lihat apakah mereka bisa sombong sekarang. Para suster sangat senang dengan diri mereka sendiri, menunggu untuk melihat situasi Chen Xuan menjadi tidak dapat dipertahankan. Tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Setelah keributan yang disebabkan oleh Meng Jinzu dan kelompoknya, toko mie melihat peningkatan daripada penurunan pelanggan. Meskipun sebagian besar orang datang untuk menyaksikan tontonan tersebut, lalu lintas pejalan kaki berarti mendapatkan calon pelanggan, dan bisnis restoran untuk sementara berkembang pesat. 20 menit kemudian, dengan suara sirene polisi, 2 petugas langsung masuk ke kedai mie. Siapa yang baru saja menelepon? Itu aku. Meng Jinzu terlatih-tatih dari luar. Dia mengungkapkan identitasnya terlebih dahulu dan kemudian secara dramatis menceritakan peristiwa yang baru saja terjadi. Para petugas tidak senang mendengar hal ini. Jika apa yang diklaim Meng Jinzu itu benar, sifat dari kejadian ini memang cukup serius. Tuan, maukah Anda ikut dengan kami? Para petugas bertanya dengan nada dingin. Telapak tangan Su Shuzhen berkeringat karena gugup, sementara Chen Xuan tetap tenang. Pergi denganmu. Saya khawatir Anda berdua mungkin tidak bisa mengatasinya. Para petugas mengerutkan kening, apa maksudmu? Chen Xuan terkekeh, lalu berkata, masalah ini berada di luar yurisdiksi Anda. Panggil Guan Hong dan minta dia datang. Ekspresi kedua petugas itu berubah. Mereka tahu siapa Guan Hong. Jika pemuda ini dapat berbicara tentang Direktur Guan dengan namanya, apakah dia memiliki identitas yang luar biasa? Para petugas bertukar pandang, tidak yakin bagaimana melanjutkannya. Chen Xuan tidak ingin mempersulit mereka. Lupakan saja, karena itu merepotkan bagimu, aku akan menelepon sendiri. Karena itu, Chen Xuan mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor Guan Hong. Melihat ini, Meng Jinzu mencibir, omong kosong, apa yang kamu pura-pura? Seolah-olah Anda akan mengenal Direktur Guan. Lihatlah ke cermin dan lihat apakah Anda layak mendapatkannya. Chen Xuan tidak peduli, apakah saya layak atau tidak, Anda akan segera mengetahuinya. Meng Jinzu yakin Chen Xuan tidak memiliki koneksi, baiklah, mari kita lihat berapa lama Anda bisa mempertahankan tindakan ini. Orang-orang di toko mie ramai berdiskusi,
keributan besar pada hari pembukaan toko mie ini benar-benar tahu cara menarik banyak orang. Semua orang menunggu untuk melihat hasilnya, bertanya-tanya apakah Meng Jinzu lebih tangguh atau pemilik toko kecil itu lebih kuat. 20 menit kemudian, misteri itu terpecahkan. Diiringi suara sirene polisi, sesosok jangkung masuk. Guan Hong. Dia benar-benar datang. Kerumunan terkejut, satu panggilan telepon telah membawa Guan Hong ke sini, yang berarti pemilik toko kecil ini jelas bukan orang biasa. Mengikuti Guan Hong, ada orang lain. Ketika Meng Jinzu melihatnya, dia bahkan lebih gugup daripada saat melihat Guan Hong. Pria ini tidak lain adalah atasan langsung Meng Jinzu, pejabat tinggi sanitasi, Yuan Tong. Bab 175. Bos Chen ini, kamu tidak bisa main-main dengannya. Guan Hong segera menelepon Yuan Tong setelah mendengar tentang situasi Chen Xuan. Meskipun mereka berdua secara teknis memiliki pangkat yang sama, Guan Hong bertanggung jawab atas keamanan publik dan, didukung oleh keluarga Zheng, Yuan Tong secara alami tidak berani menunda dan segera mengikutinya. Direktur Yuan, Direktur Guan, apa yang membawamu ke sini? Meng Jinzu menyambut mereka dengan panik. Baik Yuan Tong maupun Guan Hong bukanlah individu yang dapat disinggung oleh seseorang dengan status Meng Jinzu. Wajah Yuan Tong mendung, jika saya tidak datang, saya tidak akan pernah tahu betapa mampunya Anda, Direktur Meng berani menguasai rakyat jelata dengan arogansi seperti itu. Meng Jinzu sangat ketakutan dengan tuduhan yang begitu berat sehingga dia akan menjelaskan dirinya sendiri, tetapi Yuan Tong dan Guan Hong tidak berniat mendengarkannya dan malah mendekati Chen Xuan. Bos Chen, saya minta maaf, kurangnya pengawasan saya yang menyebabkan Anda dan keluarga Anda sangat tertekan. Seluruh toko mie meledak kaget. Kepala dua Departemen Utama Kesehatan dan Keamanan Publik berkumpul untuk meminta maaf. Wajah Bos Chen ini terlalu signifikan. Meng Jinzu juga terkejut, dia tidak menyangka bahwa pemilik toko mie yang tampaknya biasa ini akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Mendaki ke posisinya, Meng Jinzu setidaknya masih memiliki penilaian dasar. Dia mengerti bahwa pemilik toko mie ini jelas bukan seseorang yang dia, seorang pemain pemula, mampu menyinggung perasaannya. Jadi, tanpa ragu-ragu, Meng Jinzu mengambil kesempatan itu sementara Yuan Tong dan yang lainnya berbicara dengan diam-diam menyelinap pergi. Tapi sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Apakah aku mengatakan kamu bisa pergi? Meng Jinzu membeku di tempatnya. Jejak keganasan melintas di wajahnya, tetapi saat dia berbalik, keganasan itu telah berubah menjadi senyum yang menawan. Bos Chen, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu tentang hubungan Anda dengan Direktur Yuan. Jika aku tahu sebelumnya, kesalahpahaman seperti itu tidak akan terjadi, haha. Chen Xuan menawarkan senyum tipis, jadi, maksudmu jika aku tidak punya koneksi, kamu bisa menggertakku sesuka hati. Baiklah, saya beritahu Anda sekarang, saya tidak memiliki hubungan dengan Direktur Yuan. Saya bahkan tidak mengenalnya. Bisakah kamu bergerak melawanku sekarang? Meng Jinzu merasakan hawa dingin di hatinya. Memiliki martabat sebanyak yang dia lakukan, bahkan meminta maaf kepadanya, orang biasa yang rendahan, sudah menunjukkan banyak wajah padanya. Namun, pihak lain tidak menunjukkan penghargaan atas sikap itu. Terlepas dari ketidaksenangannya, Meng Jinzu secara alami tidak berani bertindak gegabah, mengingat kehadiran Yuan Tong dan Guan Hong. Bos Chen, kamu bercanda. Toko Anda telah menghasilkan pendapatan untuk kota Huai dan merupakan kredit bagi kota kami. Bagaimana mungkin aku bisa menyakitimu? Tidak mungkin aku bisa melakukan apapun selain mendukungmu, kata Meng Jinzu, wajahnya penuh senyum. Chen Xuan berbicara dengan penuh minat, benarkah begitu? Anda baru saja mengatakan bahwa standar higienis restoran kami tidak sesuai standar, bukan? Tidak, itu semua salah paham. Saya baru saja melihat lebih dekat, dan kebersihan toko Anda sangat baik, tanpa masalah sama sekali. Anda sebelumnya mengklaim bahwa memakan makanan kami dapat menyebabkan penyakit, yang pada dasarnya merusak reputasi toko kami. Sekarang, bagaimanapun, Anda mengatakan toko kami sangat bersih. Tidakkah Anda merasa sulit untuk meyakinkan publik? Meng Jinzu menahan amarah di dalam hatinya dan bertanya dengan sabar, apa saranmu, Bos Chen? Tidak banyak. Saya hanya ingin Anda membantu memastikan sesuatu bahwa toko kami bersih. Meng Jinzu bingung, bagaimana saya bisa membuktikannya? Chen Xuan tersenyum tipis, sederhana saja. Jilat lantai dari sini ke pintu masuk sampai bersih. Itu harus membuktikannya. Dengan itu, kerumunan menjadi gempar. Mereka benar-benar menuntut seseorang yang berdiri Meng Jinzu menjilat lantai. Bos ini terlalu kejam. Setelah mendengar kata-kata Chen Xuan, kulit Meng Jinzu langsung berubah suram. Chen Xuan, jangan berlebihan. Aku hanya bersikap baik padamu untuk menghormati Direktur Yuan dan Direktur Guan. Jangan memaksakan keberuntunganmu.
Chen Xuan mendengus dingin, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Saya tidak ada hubungannya dengan mereka. Anda tidak perlu mempertimbangkan perasaan mereka, pertimbangkan saja apakah Anda mampu menyinggung perasaan saya. Yuan Tong juga terlihat sangat cemas di sampingnya. Meskipun Guan Hong tidak mengatakannya secara langsung, Yuan Tong secara kasar telah menebak identitas bos Chen yang sebenarnya. Dia pasti Tuan Chen yang namanya bergema di seluruh dua sungai. Orang yang sama yang bahkan keluarga Zheng, bahkan Dewa Perang Zheng, akan terpesona wajah seperti apa yang dia, seorang direktur Departemen Kebersihan Kota Huai, tawarkan yang dapat dibandingkan dengan satu jari pun dari pihak lain. Meng Jinzu, kamu berani berbicara dengan bos Chen seperti itu, sepertinya kamu tidak ingin menjadi sutradara lagi. Yuan Tong berteriak dengan marah. Meng Jinzu terlihat kesal, tapi Direktur Yuan, dia membuatku menjilat lantai. Jadi apa? Jika Anda tidak membawa orang ke bos Chen dan menyebabkan masalah ini, apakah masalah ini akan muncul? Ini semua ulahmu sendiri. Meng Jinzu benar-benar tercengang, dia tidak pernah menyangka Yuan Tong akan mengambil sikap tanpa kompromi dan berpihak pada pihak lain, yang hanya seorang pemilik toko mie. Namun meski begitu, baginya, Meng Jinzu, berlutut dan menjilat lantai di depan begitu banyak orang dia tidak bisa melakukannya. Yuan Tong secara alami mengetahui hal ini juga dan langsung mendekati Meng Jinzu, merendahkan suaranya untuk mengatakan sesuatu kepadanya. Setelah mendengar ini, wajah Meng Jinzu berubah drastis, dan dia menatap Yuan Tong dengan mata penuh ketakutan. Apa yang dikatakan Yuan Tong adalah, pekerjaan adalah masalah kecil, tetapi apakah Anda ingin kehilangan nyawa? Bukan hanya Anda, jika saya disuruh menjilat lantai, saya juga harus melakukannya. Bos Chen ini bukanlah seseorang yang bisa kamu provokasi. Meng Jinzu tidak bodoh, dia mengerti parahnya situasinya. Bagaimana dia, Meng Jinzu, bisa mengacaukan seseorang yang bahkan bisa membuat seseorang setinggi Yuan Tong tunduk? Berapa banyak kepala yang dia miliki untuk mengambil risiko menyinggung mereka? Gedebuk. Tanpa ragu-ragu, Meng Jinzu berlutut di tanah. Dia benar-benar mulai menjilat lantai seperti yang diperintahkan Chen Xuan. Meng Jinzu telah bertahan di dunia birokrasi selama bertahun-tahun karena dia tahu kapan harus membungkuk dan kapan harus berdiri tegak. Meskipun itu memalukan, selama dia bisa mempertahankan posisinya dan menyelamatkan nyawanya sendiri, dia bisa menanggung semuanya. Kerumunan di toko mie langsung ramai, tidak ada yang membayangkan bahwa seseorang yang bertubuh Meng Jinzu akan benar-benar melakukan hal seperti itu. Meski demikian, banyak orang mulai bersorak. Sebagian besar dari mereka pernah berurusan dengan Meng Jinzu di masa lalu dan sering diperas olehnya, tentu saja, mereka sangat puas melihatnya berakhir seperti itu. Banyak orang mengeluarkan ponsel mereka, ingin merekam adegan itu, tetapi untungnya mereka dihentikan oleh anak buah Guan Hong. Nasib Meng Jinzu memang pantas diterima, namun, jika berita itu menyebar, pasti akan berdampak negatif. Setelah beberapa saat, Meng Jinzu akhirnya mencapai pintu masuk dan kemudian berdiri. Bos Chen, apakah kamu puas sekarang? Chen Xuan tidak dapat diganggu untuk membuang lebih banyak kata pada orang ini, tersesat. Meng Jinzu, seolah diberi amnesti, buru-buru menutupi wajahnya, tidak tahan malu, dan lari keluar dari toko mie. Tepuk tangan meriah terdengar di toko mie. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, hanya dengan fakta bahwa Bos Chen telah menghilangkan momok bagi orang-orang dan melampiaskan kemarahan mereka, mereka pasti akan mendukung toko mie di bawah jembatan ini di masa depan. Bab 176. Zhao Qiuju yang jahat. Restoran Qiuju. Dari kejauhan, Zhao Qiuju telah melihat Guan Hong datang dan hatinya sudah dipenuhi kegembiraan. Bahkan tembakan besar seperti Guan Hong telah datang, sepertinya serangan Chen Xuan telah menjadi masalah besar. Pikiran bahwa restoran di bawah jembatan harus ditutup setelah hanya satu hari berbisnis, dan Chen Xuan yang menyebalkan itu akan menghadapi nasib penjara yang suram, memenuhi Zhao Qiuju dengan rasa kemenangan. Berani merebut urusan Zhao Qiuju-nya, berani mempermalukannya, Zhao Qiuju, di depan para tetangga, inilah hasilnya. Pada saat ini, Zhao Chunmei, yang pergi untuk melihat keributan itu, bergegas dengan panik. Bagaimana kabarmu, Kak? Apakah Chen Xuan ditangkap? Zhao Qiuju bertanya dengan bangga. Tapi wajah Zhao Chunmei adalah salah satu teror, tangkap. Penangkapan apa? Masalah besar telah terjadi. Zhao Chunmei kemudian menceritakan apa yang baru saja terjadi. Denting. Gelas air di tangan Zhao Qiuju jatuh ke lantai dan pecah karena ketakutan. Apa katamu? Meng Jinzu, menjilat-menjilat lantai. Kau bercanda, kan? Lelucon apa? Begitu banyak orang melihatnya. Yuan Tong dan Guan Hong sama-sama berpihak pada Chen Xuan. Zhao Qiuju benar-benar tercengang, dia tidak pernah bermimpi hal seperti itu bisa terjadi. Qiuju, apa yang sebenarnya terjadi dengan Chen Xuan itu? Bagaimana bisa tembakan besar seperti Guan Hong dan Yuan Tong memberinya wajah?
Zhao Chunmei juga sangat bingung. Zhao Qiuju mendengus dingin, hanya karena dia bajingan desa dari tongkat tidak berarti dia memiliki wajah apapun, itu semua karena seorang wanita. Ya, bagaimana mungkin aku tidak memikirkan itu? Guan Hong dan Yuan Tong pasti mengenal Han Jingting, jadi mereka akan membantu bajingan itu. Han Jingting juga tidak memiliki wajah sebanyak itu, menurut saya, itu pasti karena Han Jingting telah tidur dengan Guan Hong dan Yuan Tong, itu sebabnya mereka bersedia membantu. Zhao Qiuju berbicara dengan berbisa, ingin memercikkan air kotor paling kotor kepada siapapun yang berhubungan dengan Chen Xuan. Namun, tidak lama setelah dia selesai berbicara. Tampar. Sebuah tamparan keras mendarat tepat di wajahnya, membuatnya terbang ke samping, menabrak deretan meja dan kursi. Pada saat Zhao Qiuju berhasil memanjat dari tanah, mulutnya berdarah, 5 atau 6 gigi copot, dan separuh wajahnya bengkak seperti kepala babi. Di pintu masuk restoran, Chen Xuan telah memimpin Guan Hong, Yuan Tong, dan rombongan mereka, meskipun tidak dikenalnya, mereka sudah tiba. Jika saya mendengar Anda berbicara buruk tentang istri saya di belakangnya sekali lagi, Anda tidak akan hidup. Chen Xuan memelototi Zhao Qiuju dan meraung dengan marah. Meratap, Zhao Qiuju menangis dan mengamuk di tanah, semua orang datang dan lihat, sedang terjadi pembunuhan. Menantu keluarga Han ini, memilih wanita lemah seperti saya. Tanpa menunggu Chen Xuan berbicara, Guan Hong berteriak dengan marah, tutup mulutmu. Berani melemparkan lumpur ke Direktur Yuan dan saya, dan menyeret istri bos Chen melewati lumpur, tamparan akan membuat Anda pergi dengan mudah. Berteriak sekali lagi, dan lihat apakah saya tidak menuntut Anda dengan kejahatan tuduhan palsu di tempat. Zhao Qiuju dengan cepat menutup mulutnya karena takut. Di depan Chen Xuan, dia berani membuat keributan, tetapi di depan pejabat tinggi seperti Guan Hong, dia tidak berani menyinggung bahkan jika dia memiliki keberanian 10 kali lipat. Zhao Chunmei menunjuk Chen Xuan dan menuduh, lihatlah kamu, Chen Xuan, bagaimanapun juga kita adalah tetangga, namun kamu meletakkan tangan yang kejam pada Qiuju. Kamu benar-benar tidak berperasaan. Chen Xuan mencibir, ketika Anda menuduh restoran kami dan ingin kami tutup, apakah Anda ingat kami bertetangga? Ketika Anda menuangkan air kotor Anda ke istri saya dan menodai kepolosannya, apakah Anda memikirkan hubungan bertetangga kita? Saya. Kewalahan, Zhao Chunmei terdiam. Dengan ekspresi muram, Yuan Tong mengumumkan, saya secara resmi memberitahu Anda sekarang, karena standar kebersihan yang buruk, restoran Anda akan segera berhenti beroperasi selama sebulan, sampai standar terpenuhi. Selanjutnya, beberapa anggota staf mengeluarkan pita segel dan menutup seluruh restoran Qiuju sepenuhnya. Zhao Qiuju putus asa, duduk di tanah dengan suara gedebuk. Sewanya puluhan ribu sebulan, dan penutupan selama sebulan praktis menghabiskan nyawanya. Namun, Chen Xuan tidak merasakan simpati sedikit pun padanya. Untungnya, dia mengenal orang-orang seperti Guan Hong dan Yuan Tong. Jika itu adalah orang biasa, bukankah mereka akan dihancurkan oleh tuduhan palsu Zhao Qiuju? Kesulitan Zhao Qiuju saat ini sepenuhnya dibuat oleh dirinya sendiri. Anggap ini pelajaran. Jika ada waktu berikutnya, Anda tidak akan seberuntung itu, katanya. Setelah mengatakan itu, Chen Xuan berbalik dan pergi, meninggalkan Zhao Qiuju dalam keputusasaan total. Bos Chen, bolehkah saya bicara? Setelah kembali ke toko mie, Yuan Tong memanggil Chen Xuan ke samping. Direktur Yuan, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Chen Xuan masih sopan karena bantuan yang dia terima dari Yuan Tong sebelumnya. Karena dia memiliki beberapa dugaan tentang identitas Chen Xuan, Yuan Tong agak gugup saat menghadapinya. Bos Chen, saya mendengar dari Direktur Guan bahwa Anda cukup ahli dalam bidang kedokteran. Chen Xuan tersenyum tipis, saya memiliki beberapa pengertian. Apakah ada sesuatu yang perlu Anda bantu, Direktur Yuan? Sebenarnya, ini untuk temanku. Yah, sebenarnya bukan temanku, tapi seorang teman yang diperkenalkan oleh mantan atasanku. Yuan Tong telah naik ke posisinya berkat dukungan mantan atasan itu. Meskipun atasannya telah dipindahkan, pengaruhnya tetap signifikan. Pasien yang diperkenalkan oleh atasan sangat tertutup, tidak mau mengungkapkan identitas mereka atau bahkan penyakit mereka. Yang diketahui Yuan Tong hanyalah pasiennya berasal dari Nanjiang, dan status mereka luar biasa. Yuan Tong mengandalkan dukungan mantan atasannya di masa depan, jadi dia ingin mengambil pujian untuk tugas ini. Sayangnya, Yuan Tong telah berkonsultasi dengan banyak dokter terkenal kota Huai tetapi tidak berhasil. Hari ini, dia mendengar dari Guan Hong tentang keahlian medis Chen Xuan, itulah sebabnya dia datang untuk meminta bantuan Chen Xuan. Mendengar cerita Yuan Tong, Chen Xuan mengangguk. Hari ini dia berhutang budi pada Yuan Tong, dan karena dia akan berurusan dengan otoritas kesehatan masyarakat untuk toko mie-nya di kota Huai, dia langsung menyetujuinya. Malam itu,
Chen Xuan berkendara ke lokasi yang disepakati, Presidential Suite di lantai paling atas Haiyue Hotel. Haiyue adalah hotel bintang 5, dan harga untuk satu malam di Presidential Suite mencapai puluhan ribu. Seperti yang dikatakan Yuan Tong, sepertinya identitas pasien memang istimewa. Bos Chen, pasiennya ada di dalam, terima kasih sebelumnya. Yuan Tong membukakan pintu untuk Chen Xuan tetapi tetap berada di luar dirinya. Saat Chen Xuan masuk, dia melihat sesosok duduk di sofa di ruang tamu, merokok. Di usia 30-an, dengan aura otoritas yang berbeda. Halo, nama saya Chen Xuan, dia mulai menyapa saat dia mendekat. Tetapi sebelum Chen Xuan dapat menyelesaikan kalimatnya, pria itu langsung menyela, kamu lulus dari perguruan tinggi kedokteran mana? Di rumah sakit mana kamu bekerja sekarang? Sudah berapa lama kamu berlatih kedokteran? Chen Xuan tersenyum masam. Pria itu membombardirnya dengan pertanyaan pada saat kedatangan. Saat ini, apakah memberikan konsultasi medis setara dengan interogasi? Bab 177. Fudo Infertilitas. Chen Xuan tidak menyembunyikan apapun dan dengan jujur berkata, saya belum pernah ke sekolah kedokteran manapun, saya hanya memiliki ijazah sekolah menengah. Saya tidak pernah bekerja di rumah sakit manapun dan menganggur di rumah hingga hari ini. Sudah berapa lama saya berlatih kedokteran, secara keseluruhan, lebih dari 2 bulan. Puff. Anggur Gu Chen menyembur keluar dari mulutnya. Apa yang dipikirkan Yuan Tong, membawa seseorang sepertimu yang tidak tahu apa-apa untuk membodohiku? Gu Chen jelas kecewa dengan kualifikasi Chen Xuan. Tidak heran, penyakitnya tidak singkat, dan selama ini, dia telah mencari banyak dokter terkenal dan profesor terkenal, namun tidak ada yang efektif. Perjalanannya ke kota Huai hanya untuk jalan-jalan. Yuan Tong mengatakan bahwa ada seorang dokter dewa di kota Huai yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tetapi ternyata itu hanya seekor sapi hutan dengan hanya ijazah sekolah menengah dan tidak memiliki pengalaman medis sama sekali. Dalam pandangan Bu Chen, ini hanyalah penghinaan terhadap statusnya. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang, jangan ganggu aku di sini. Juga, beritahu Yuan Tong untuk tidak datang lagi. Bu Chen melambaikan tangannya dengan kesal, seolah mengusir seekor lalat, mencoba mengusir Chen Xuan. Tapi Chen Xuan hanya duduk tepat di depan Bu Chen. Saat Bu Chen hampir kehilangan kesabaran, dia mendengar Chen Xuan berbicara perlahan, kamu berkeringat deras setiap malam, dengan tangan dan kaki yang dingin. Kamu juga memiliki lutut dan punggung yang lemah, dan merasa lesu di sekujur tubuh. Setiap larut malam, antara pukul 3 dan 4 pagi, Anda juga cenderung merasakan sakit yang menusuk di perut bagian bawah. Dengan setiap pernyataan berturut-turut, Bu Chen tercengang, bagaimana kamu tahu? Chen Xuan tidak menanggapi, tetapi melanjutkan, sebenarnya, semua ini bukanlah masalah utama, yang paling penting adalah Anda sekarang telah kehilangan fungsi paling dasar sebagai seorang pria. Anda pernah berpikir untuk menggunakan obat-obatan untuk mempertahankannya, tetapi ternyata itu adalah mimpi buruk. Karena obatnya tidak hanya tidak menyelamatkan Anda, tetapi juga memperburuk keadaan, menyebabkan penyakit yang bahkan lebih memalukan yaitu menstruasi. Gedebuk. Gu Chen tidak berbasa-basi lagi dan berlutut langsung di depan Chen Xuan. Dokter ajaib Chen. Memang seorang dokter ajaib. Gu Chen sangat bersemangat. Semua yang dikatakan pihak lain cocok dengan gejalanya dengan sempurna, tanpa penyimpangan apapun. Dan ini tanpa pihak lain melakukan pemeriksaan apapun. Tidak ada pemeriksaan denyut nadi, tidak bergantung pada instrumen, hanya dengan sepasang mata seseorang dapat mengidentifikasi semua gejalanya, ini benar-benar tidak terbayangkan. Jika orang ini bukan dokter ilahi, lalu siapa? 3 tahun. 3 tahun penuh. Hari ini, Gu Chen akhirnya melihat harapan. Dokter ajaib Chen, aku buta dan menyinggungmu, tolong jangan ambil hati. Pada saat ini, Gu Chen tidak lagi sombong, dan seluruh sikapnya menjadi sangat rendah hati. Chen Xuan, tanpa basa-basi, mengambil gelas kosong dan meletakkannya di depan dirinya sendiri. Gu Chen segera mengerti, dengan cepat mengambil anggur merah dan dengan hormat mengisi gelas untuk Chen Xuan. Chen Xuan mengambil gelas anggur dan dengan hati-hati menyesapnya. Yah, itu tidak sebagus minuman keras sorghum. Melihat Chen Xuan telah menerima anggurnya, Gu Chen akhirnya menghela nafas lega dan dengan bersemangat bertanya, Dokter ajaib Chen, apa sebenarnya yang salah dengan saya? Tolong terangkan saya. Chen Xuan tidak gentar, kamu pikir itu kekurangan ginjal, tapi nyatanya, itu jauh dari sesederhana itu. Kalau begitu, lalu apakah ada obatnya untukku? Gu Chen menjadi cemas. Jika tergantung pada rumah sakit barat itu, penyakit Anda akan menjadi penyakit yang tidak dapat disembuhkan tanpa pengobatan yang tersedia. Tapi untungnya, Anda bertemu dengan saya, anggap diri Anda beruntung. Setelah mendengar ini Gu Chen sangat gembira, apakah itu berarti kamu bisa menyembuhkan penyakitku? Chen Xuan, tanpa basa-basi,
membuat gerakan meremehkan, lepaskan semua pakaianmu. Gu Chen tidak pernah benar-benar menanggalkan pakaian di depan pria lain, tetapi demi perlakuannya, dia tidak punya pilihan selain mematuhinya. Chen Xuan mengeluarkan jarum perak dan menusuknya ke perut bagian bawah Gu Chen. Saat jarum masuk, sesuatu terlihat jelas bergerak di dalam perut Gu Chen. Gu Chen sangat ketakutan. Ya ampun, benda apa itu? Dua jarum lagi mengikuti secara berurutan. Makhluk itu, yang awalnya mencoba bergerak ke kiri dan ke kanan, menemukan jalannya terhalang oleh dua jarum. Tidak bagus, itu. Ia mencoba untuk bergerak ke bawah. Keringat dingin keluar dari ketakutan Gu Chen. Namun, Chen Xuan tidak memberikan kesempatan itu, saat dia meletakkan jarum lain ke bawah, menutup jalannya. 4 jarum, menghalangi semua arah, kiri, kanan, dan bawah. Saat Chen Xuan menyalurkan aliran ki sejati, keempat jarum perak mulai bergetar sekaligus. Suara dengungan resonansi titik akupuntur tampaknya menyebabkan makhluk itu sangat tidak nyaman saat mulai menggeliat keras di dalam perut Gu Chen. Gu Chen, kesakitan, berguling-guling di tanah. Ah! Saya sangat kesakitan. Saya tidak tahan lagi, perut saya akan terbelah. Saya tidak ingin dirawat lagi, cabut jarumnya. Wajah Chen Xuan pucat saat dia berkata, tunggu sebentar lagi, ini akan segera keluar. Tidak lama setelah dia berbicara, makhluk itu tampak tidak tahan lagi dan mulai bergerak ke atas. Segera setelah itu, pusar Gu Chen melotot, dan makhluk gelap merangkak keluar dari dalam. Itu adalah serangga hitam seukuran buah kenari. Serangga hitam itu ganas, memamerkan taring dan cakarnya saat menerjang tenggorokan Gu Chen, bertujuan untuk membunuhnya. Tolong! Gu Chen berteriak ketakutan. Saat cakar tajam makhluk itu hendak merobek tenggorokan Gu Chen, Chen Xuan bertindak cepat. Wosh! Sebuah jarum perak merobek udara, menembus tubuh serangga itu dan menjepitnya dengan kuat ke meja samping. Serangga itu berjuang mati-matian untuk membebaskan diri, tetapi Chen Xuan tidak memberinya kesempatan, menghancurkannya dengan terinjak-injak dan meledakkannya di tempat. Gu Chen masih shock. Apa? Serangga macam apa ini, dan mengapa ada di perutku? Wajah Chen Xuan tenang saat dia berkata, ini bukan serangga biasa, tapi serangga Fudo. Serangga Fudo. Gu Chen tercengang. Dia jelas telah mendengar apa itu serangga Fudo, itu adalah pembawa racun Fudo, sangat berbahaya. Tapi mengapa hal seperti itu ada di perutku? Gu Chen tidak bisa mengerti. Itu adalah sesuatu yang harus Anda tanyakan pada diri sendiri. Namun, Anda memang beruntung, serangga Fudo ini disebut Fudo infertilitas. 1 tahun membuat anak-anak mati, 2 tahun cucu, dan 3 tahun membawa kematianmu sendiri. Serangga Fudo ini telah berada di dalam dirimu setidaknya selama 2,5 tahun, dan itu tidak jauh dari periode 3 tahun. Seandainya Anda bertemu saya nanti, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Apa? Apa konsekuensinya? Gu Chen bertanya karena penasaran. Chen Xuan melirik tubuh bagian bawahnya dan berkata seolah-olah itu bukan masalah besar, tidak banyak, hanya atrofi, membusuk, dan akhirnya mati karena tubuhmu meledak, itu saja. Desis. Gu Chen menarik napas dalam-dalam karena ketakutan. Rahmat dokter ajaib Chen menyelamatkan nyawa, Gu Chen tidak akan pernah lupa. Gu Chen merasa sangat beruntung, untungnya, dia telah bertemu dengan Miracle Dr. Chen tepat waktu. Hanya memikirkan kematian karena tubuhnya meledak membuat kulit kepala Gu Chen tergelitik. Chen Xuan menyingkirkan jarum peraknya, tidak perlu berterima kasih. Anda sebaiknya pulang dan berpikir keras tentang siapa yang mungkin telah Anda sakiti. Orang yang menanam serangga Fudo jahat seperti itu di dalam dirimu pasti memiliki kebencian yang mendalam. Menurut pendapat saya, mereka tidak akan membiarkan ini terjadi. Karena itu, Chen Xuan langsung pergi. Dia hanya seorang dokter, menyembuhkan penyakit adalah tugasnya, selebihnya, itu bukan urusannya. Bab 178. Hari ini, saya merawat. Sementara itu, jauh di dalam lembah Dianan di bawah langit malam, sebuah kuil kuno tampak sangat misterius. Lolongan yang menyayat hati tiba-tiba terpancar dari dalam kuil. Anakku. Di dalam kuil, seorang lelaki tua berjubah hitam compang camping memiliki ekspresi ganas dan memancarkan aura kemarahan yang intens. Serangga Fudo di dalam tubuh Gu Chen adalah ciptaannya, dan beberapa saat yang lalu, dia merasakan kematian serangga Fudo. Bagi lelaki tua itu, serangga Fudo itu seperti anaknya sendiri. Sekarang putranya, telah dibunuh oleh tangan orang lain, bagaimana mungkin dia tidak marah? Gu Tianhao. Gu Chen. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. Saat lelaki tua itu meraung, bagian dalam kuil di sekitarnya yang redup menyala dengan titik-titik merah. Setelah diperiksa lebih dekat, ini bukan hanya titik cahaya tetapi sepasang mata merah. Beberapa hari terakhir ini, Chen Xuan sering mengunjungi toko Mi tanpa gagal.
Setelah beberapa hari terbiasa, Su Suzhen menjadi ahli dalam mengelola toko mie. Selain itu, dengan cita rasa mie yang unik dan bergizi, jumlah pelanggan terus meningkat. Hanya dalam beberapa hari yang singkat, toko mie di bawah jembatan sudah menjadi terkenal. Dan reputasi ini telah sampai ke telinga keluarga Han. Hari itu, begitu Han Jingting pulang kerja dan pulang, dia melihat Ding Lijuan dan Han Bowen duduk di ruang tamu dengan ekspresi serius di wajah mereka saat mereka menatapnya. "Bu, Ayah, ada apa dengan kalian berdua? Ada apa? Jingting, kamu benar-benar sudah dewasa, bukan? Siku berbalik keluar sekarang, bukan?" Ding Lijuan memulai dengan rentetan teguran. Han Jingting bingung, "Bu, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana saya memalingkan siku saya?" Han Bowen terlihat kesal, "Jingting, berhenti berpura-pura. Kami sudah tahu tentang Anda memberikan uang kepada Chen Xuan untuk membuka toko minyak." Ding Lijuan sangat marah, "Kamu sangat murah hati, bukan? Anda bahkan membuka toko di Hida Plaza, di mana sewa tahunannya lebih dari 1 juta. Pernahkah kamu memperlakukan ibumu sendiri dengan baik seperti ini?" Han Jingting tampak sedih, "Bu, Ayah, kamu salah paham, toko itu dibuka sendiri oleh Ibu Chen Xuan, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Siapa yang kamu coba bodohkan? Dengan Ibu Chen Xuan yang terlihat sangat miskin, dari mana dia mendapatkan uang untuk membuka toko mie? Itu pasti perbuatan Chen Xuan. Chen Xuan, menantu laki-laki yang bahkan tidak memiliki pekerjaan yang layak, dari mana dia akan mendapatkan uang itu? Itu pasti terjadi secara tidak langsung darimu." Ding Lijuan kesal memikirkan orang lain menerima jutaan, perlakuan yang tidak dia nikmati sebagai ibunya, yang secara alami membuatnya merasa tidak seimbang. Han Jingting dengan sabar menjelaskan, "Bu, uang untuk toko mereka tidak datang dari saya. Lalu dari siapa asalnya? Mungkinkah itu baru saja jatuh dari langit?" Han Jingting telah mendengar bahwa Ibu Chen Xuan telah membuka toko di Hida Plaza, tetapi dia tidak tahu dari mana dana awal itu berasal. Sekarang dituduh oleh ibunya sendiri karena memalingkan sikunya, dia merasa tidak bisa membersihkan namanya bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. "Jingting, bukannya aku ingin mengkritikmu, tapi kamu adalah darah dan daging kami, dibesarkan dengan darah, keringat, dan air mata kami. Bagaimana Anda bisa berpihak pada orang luar sekarang? Kamu benar-benar mengecewakan kami." Han Bowen tampak kecewa. Ding Lijuan juga sangat marah, "Cukup bicara, Jingting, saya perintahkan Anda untuk menelepon dan mengembalikan toko mie itu untuk saya jalankan bersama ayahmu." Ding Lijuan sudah menanyakannya. Toko mie Su Suzhen sedang berkembang pesat, dan jika mereka mengambil alih, mereka bisa menghasilkan banyak uang setiap tahun. Han Jingting merasa tidak berdaya, "Bu, saya sudah mengatakannya, saya tidak pernah menginvestasikan sepeser pun di toko itu, bagaimana saya bisa membantu Anda mendapatkannya kembali?" Ding Lijuan mengangguk berulang kali, "Baiklah, jadi kamu ingin menjadi menantu yang berbakti, kan? Jika kamu tidak mendapatkan toko mie kembali, maka jangan kenali aku sebagai ibumu lagi." Karena itu, Ding Lijuan menarik Han Bowen kembali ke kamar tidur mereka. "Ayah, Bu." Han Jingting baru saja akan mengejar mereka untuk menjelaskan ketika pintu tertutup rapat dengan suara keras. "Lijuan, sepertinya Jingting telah memutuskan untuk tidak kembali ke toko mie, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Ding Lijuan mendengus dingin, "Jika kita tidak bisa mengandalkan putri kita, kita hanya harus mengandalkan diri kita sendiri. Mengapa orang lain harus mendapat manfaat dari uang yang diberikan keluarga kita? Jadi apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, serahkan padaku. Besok, saya akan memastikan bahwa ibu dan anak mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan." Pada siang hari keesokan harinya, saat waktu makan semakin dekat, toko perlahan-lahan dipenuhi orang. Pada saat itu, Ding Lijuan tiba dengan sekelompok besar 60 atau lebih saudara perempuan dari rombongan penari perseginya dan mereka menyerbu ke toko mie. Awalnya ada banyak kursi kosong di toko, tetapi orang-orang ini menempati semua ruang segera setelah mereka tiba. "Wow, Lijuan, jadi ini toko mie yang dibuka keluargamu, sangat enak." "Itu benar, ini sangat berkelas. Lijuan sangat cakap, dia menjadi bos wanita sekarang. Hahaha." Para suster ini semua sangat bersemangat saat mereka masuk, menghujaninya dengan pujian. Sanjungannya adalah musik di telinga Ding Lijuan, rasanya luar biasa diperlakukan seperti bos wanita. Dengan lambaian tangannya yang besar, Ding Lijuan berkata dengan sombong, "Semua orang harus betah di sini, pesan apapun yang Anda suka, makanannya ada di tangan saya hari ini." Mendengar kata-kata ini, para suster sangat gembira dan mulai memesan hidangan dengan panik. Ocehan mereka mengubah tempat itu menjadi tempat makan, seperti pasar sayur, mengganggu pelanggan lain dan merusak selera mereka. Selain itu, mereka jarang duduk, mengambil semua kursi kosong dengan barang-barang mereka, tidak menyisakan ruang bagi pelanggan lain untuk duduk.
Pelanggan yang ingin duduk di ruang kosong di tengah-tengah mereka dengan tidak sabar diusir. Tersesat, tidak bisakah kamu melihat kami telah memesan seluruh tempat? Manajer toko, Liu Ping, juga terganggu oleh pelanggan ini, tetapi karena bisnisnya buka, dia tidak bisa mengusir mereka begitu saja. Para suster segera selesai memesan makanan mereka, 60 orang benar-benar telah mengumpulkan piring senilai lebih dari 20.000 yuan. Tentu saja, mereka tidak dapat menyelesaikan semuanya, tetapi mereka berpikir bahwa jika makanannya gratis, mereka sebaiknya tidak menyia-nyiakannya dan membawanya pulang untuk dimakan keluarga mereka. Ding Lijuan melemparkan menu ke Liu Ping, baiklah, dorong kembali perintah orang lain, layani para suster ini terlebih dahulu. Jika mereka harus menunggu makan, Anda bisa berhenti dari pekerjaan Anda. Ding Lijuan memerintahkan dengan angkuh, sama sekali tidak menganggap dirinya orang luar. Liu Ping, menelan kekesalannya, berkata, maaf, Bu, kami menyajikan hidangan setelah pembayaran dilakukan di sini. Maukah Anda menyelesaikan tagihannya terlebih dahulu? Setelah mendengar ini, Ding Lijuan menjadi tidak senang, bayar tagihannya. Tagihan apa? Apakah Anda buta, tidak tahu siapa saya dan berani meminta bayaran kepada saya? Kamu adalah... Izinkan saya memberitahu Anda, toko ini dibuka dengan uang putri saya, seluruh tempat adalah milik saya, dan Anda masih meminta saya untuk membayarnya. Lelucon yang luar biasa. Ding Lijuan tertawa dingin, seolah-olah dia telah mendengar lelucon terlucu di dunia. Adik perempuannya juga tertawa dan mencemooh. Lijuan, di mana kamu menemukan manajer ini? Dia benar-benar tidak memiliki ketajaman. Benar. Dia bahkan tidak mengenali bosnya sendiri. Untuk apa kamu bekerja? Bersihkan toiletnya. Liu Ping agak bingung, maaf, Bu, Anda mungkin salah, pemilik toko ini sepertinya bos kami, Su Shuzhen. Ding Lijuan meledak dengan marah, omong kosong. Su yang tampak miskin itu bahkan tidak memenuhi syarat untuk bekerja untuk keluarga kami. Dia dan putranya hidup dari apa yang kami sediakan, bagaimana dia bisa menjadi bos dari apapun? Izinkan saya memberitahu Anda, nama toko itu adalah Han, dibuka oleh putri saya. Aku bos wanita di sini. Jika Anda tidak ingin bekerja, Anda bisa keluar sekarang juga. Bab 179. Burung merpati menempati sarang burung murai. Liu Ping membeku, karena belum pernah melihat wanita di hadapannya yang tiba-tiba mengaku sebagai pemiliknya itu sama sekali tidak terbayangkan. Tanpa bertukar kata lebih lanjut, Liu Ping langsung memanggil Su Shuzhen. Su Shuzhen awalnya pergi keluar untuk membahas kerjasama dengan pemasok dan kembali segera setelah dia menerima telepon. Xiaoping, apa yang terjadi? Setibanya di pintu masuk, Su Shuzhen melihat bahwa toko mie sekarang ditempati oleh sekelompok bibi tari persegi, yang bahkan menyalakan stereo dan mulai bernyanyi dan menari di dalam. Di luar toko mie, ratusan pelanggan yang ingin makan bahkan tidak bisa masuk. Liu Ping buru-buru menjelaskan situasinya. Su Shuzhen mengerutkan kening, tidak menyangka pembuat masalah itu adalah mertuanya sendiri. Pada akhirnya, Su Shuzhen menyapa mereka dengan senyum ramah, mertua, kamu di sini. Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Namun, tidak ada sedikit pun kebahagiaan di wajah Ding Lijuan saat melihat Su Shuzhen. Saya perlu memberitahu orang lain ketika saya datang ke toko saya sendiri. Su Shuzhen menjawab dengan senyum canggung, ya, ini toko kami. Anda dipersilakan untuk datang kapan saja, dan semuanya ada di rumah. Bahkan jika Su Shuzhen memiliki keluhan yang tak terhitung jumlahnya terhadap mertua ini, dia harus mentolerirnya demi putra dan menantunya. Tetap saja, Ding Lijuan tetap tidak puas. Lihat betapa murah hatimu, tapi toko ini selalu menjadi milik Jingting kami. Apakah saya perlu Anda menawarkan sesuatu secara gratis? Ding Lijuan menjentikkan pakaian Su Shuzhen ke atas dan ke bawah saat dia memeriksanya, wajahnya penuh penghinaan dan ejekan, sudah berhari-hari tidak melihatmu, namun kamu berhasil berdandan dengan sopan. Jika bukan karena mengetahui lebih baik, orang akan benar-benar mengira Anda adalah bos dari tempat ini. Su Shuzhen memaksakan senyum tipis, mertua, kamu pasti bercanda. Tidak peduli bagaimana saya berpakaian, saya tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Ding Lijuan mengenakan ekspresi sombong, tentu saja. Tidak peduli bagaimana seorang udik berdandan, mereka tetaplah udik. Jauh di lubuk hati, itu adalah nasib orang miskin, tidak cocok untuk dibandingkan dengan kita orang kota. Cukup bicara, Anda bermain bos selama beberapa hari dan merasa kenyang bertindak seperti wanita santai. Sekarang kembalilah ke tempat asalmu, terus jalani hidupmu yang keras. Su Shuzhen terkejut, mertua, apa maksudmu dengan itu? Apa yang saya maksud? Toko mie ini selalu menjadi milik kami. Saya mengizinkan Anda untuk mengurus toko selama beberapa hari, dan sekarang Anda mengira Anda adalah pemiliknya. Kata-kata Ding Lijuan mengandung sindiran bahwa Su Shuzhen tidak lebih dari seekor anjing penjaga gerbang. Bahkan dengan temperamen terbaik,
Su Suzhen merasa sulit untuk menanggungnya pada saat itu. Mertua, kamu mungkin salah, toko ini dibuka dengan uang anakku Xiao Xuan. Chen Xuan. Ding Lijuan mencibir, apakah kamu di sini untuk membuat lelucon? Tanyakan siapapun yang hadir, siapa yang tidak tahu bahwa Chen Xuan adalah menantu keluarga Han yang hidup dari Jingting kita. Uang apa yang mungkin dia miliki untuk membuka toko untuk Anda? Bukankah itu masih uang keluarga kita yang akan dia gunakan? Tepatnya, kamu dan putrimu benar-benar sesuatu, makan dan minum dari orang lain, dan sekarang bahkan mencoba mengambil alih toko mereka. Seberapa tebal kulit Anda? Putranya hidup dari seorang wanita, dan sang ibu mencuri kekayaan keluarga. Saya belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Para suster penari persegi itu telah menerima manfaat dari Ding Lijuan, secara alami berpihak padanya, masing-masing memuntahkan kata-kata kejam satu demi satu. Ding Lijuan terlihat bangga, kamu lihat itu. Dengarkan apa yang dikatakan semua orang tentang kalian berdua. Apakah Anda masih memiliki wajah untuk tinggal di sini? Pergi segera. Su Suzhen, yang selalu jujur dan tidak peduli, menjadi merah cerah karena marah ketika dikeroyok oleh Ding Lijuan dan yang lainnya. Kalian semua. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Su Suzhen jatuh ke tanah. Bos! Liu Ping segera bergegas. Tapi Ding Lijuan hanya mencibir tanpa henti, sesuai dengan akar petani, dia benar-benar tahu cara menampilkan pertunjukan. Tidak ada yang membantunya, mari kita lihat berapa lama dia bisa mempertahankan ini. Liu Ping sangat marah, tidak bisakah kamu melihat bos mengalami kesulitan bernapas? Jika seseorang meninggal, Anda akan berakhir di penjara. Ding Lijuan menoleh dan memang melihat dada Su Suzhen terangkat dengan keras, seolah-olah dia tidak bisa bernapas, dan langsung terkejut. Jadi itu sama sekali bukan tindakan. Liu Ping, tanpa sepatah kata pun, bersama dengan anggota staf, mengangkat Su Suzhen dan membawanya ke rumah sakit. Lijuan, ini tidak akan berubah menjadi sesuatu yang serius, bukan? Para suster agak gugup. Mengizinkan mereka makan dan minum secara gratis adalah satu hal, tetapi berbagi tanggung jawab, tentu saja, tidak mungkin dilakukan. Ding Lijuan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, apa yang harus ditakutkan? Istri seorang petani dari pedesaan, kehidupan yang murahan, bahkan jika dia meninggal, betapa berharganya dia. Ding Lijuan tidak lagi memperhatikan kesejahteraan Su Suzhen dan bahkan menginstruksikan staf yang tersisa untuk menyajikan hidangan dengan cepat agar tidak menunda makan mereka. Bagaimanapun, restoran itu sekarang ada di tangannya, dan dia tentu saja ingin merayakannya dengan benar. Chen Xuan sedang beristirahat di villa tepi danau ketika dia menerima telepon dari Liu Ping dan segera dilarikan ke rumah sakit. Untungnya, Su Suzhen dibawa ke rumah sakit tepat waktu dan sudah bangun tanpa masalah serius. Kakak Liu, apa yang terjadi di sini? Bagaimana mungkin ibuku pingsan begitu saja? Liu Ping menceritakan kejadian Ding Lijuan mencoba mengambil alih restoran tersebut. Chen Xuan, setelah mendengar cerita itu, sangat marah, wanita ini, dia benar-benar memintanya. Dia bisa mentolerir gangguan Ding Lijuan yang biasa, tapi sekarang dia telah menindas ibunya, Chen Xuan tidak tahan. Aku akan menyelesaikan masalah dengannya sekarang. Chen Xuan sangat marah dan segera ingin memberi pelajaran pada Ding Lijuan. Xiao Xuan, jangan. Su Suzhen di ranjang rumah sakit tiba-tiba angkat bicara, lagi pula, dia adalah ibu mertuamu. Bahkan jika kamu tidak peduli disebut tidak berbakti, demi Jingting dan Xiao Yu, kamu tidak bisa bertindak gegabah. Su Suzhen jujur dan membumi. Baginya, keluarga adalah segalanya. Bahkan jika dia mengalami banyak keluhan, dia tidak ingin melihat keluarga putranya terkoyak. Chen Xuan tidak ingin mengecewakan ibunya, tetapi dia juga tidak akan membiarkan Ding Lijuan mengklaim toko mie ibunya untuk dirinya sendiri. Chen Xuan kemudian menelepon, halo, lakukan sesuatu untukku. Keesokan harinya, Ding Lijuan berhasil mengambil alih kedai mie di bawah jembatan. Berubah menjadi pemilik, Ding Lijuan agak sombong. Han Bowen penuh pujian, Lijuan, kamu benar-benar mampu untuk merebut toko yang bagus. Kamu benar-benar berhasil. Apa maksudmu, merebut? Toko ini jelas milik kami sejak awal. Ding Lijuan menyatakan dengan keyakinan. Benar, ini milik kita. Hahaha. Pasangan itu memandangi toko mie yang didekorasi dengan mewah, sudah membayangkan masa depan bahagia mereka sebagai bos besar. Namun, sebelum mereka terlalu bersemangat, seorang karyawan yang mengenakan setelan jas, ditemani oleh 7 atau 8 petugas keamanan, langsung masuk. Halo, kami dari Departemen Pemasaran Yida Plaza. Kami di sini hari ini untuk menagih sewa. Ding Lijuan terkejut, sewa toko ini belum dibayar. Tentu tidak, sebelumnya kami hanya menerima setoran. Hari ini adalah hari terakhir pembayaran sewa 3 tahun. Ding Lijuan tampak kesal, baiklah, itu hanya uang.
Berapa banyak yang kita bicarakan? Karyawan itu tetap tenang, tidak terlalu banyak, lebih dari 2 juta untuk sewa 2 tahun. Pukul. Kartu bank di tangan Ding Lijuan, dengan kurang dari 300.000, jatuh ke tanah karena terkejut. Bab 180. Peluang bisnis besar datang mengetuk. Ding Lijuan telah mendengar tentang harga sewa yang tinggi di Hida Plaza, tetapi dia tidak menyangka akan semahal ini. Apakah kamu bercanda? 1 juta untuk sewa 1 tahun, kenapa kamu tidak merampok orang saja? Ding Lijuan mengutuk dengan marah. Wajah anggota staf langsung menjadi gelap, tolong perhatikan bahasamu. Hida Plaza adalah tempat kelas atas untuk memulai, dan toko ini adalah permata mahkota plaza kami. Jika Anda tidak mampu membayar sewa, Anda tidak perlu menyewanya, tidak ada yang memaksa Anda. Kamu. Ding Lijuan sangat marah sehingga dia hampir tidak bisa berbicara. Han Bowen dengan cepat mencoba menengahi, Lijuan, jika tidak memungkinkan, bayarkan saja uangnya kepada mereka. Lagi pula, bisnis toko ini sedang booming, kita tidak perlu khawatir menghasilkan uang. Ding Lijuan juga berpikir demikian. Baiklah, itu hanya 2 juta, saya akan membayar. Setelah membayar sewa 2 juta, Ding Lijuan hanya merasakan gelombang kesakitan. 2 juta ini adalah semua tabungan yang dimiliki keluarganya, itu adalah uang yang sama yang mereka gunakan terakhir kali untuk menebus Han Bowen dari kasino. Ding Lijuan selalu hemat, dan menghabiskan 2 juta sekaligus membuatnya sangat tertekan. Tetapi pemikiran untuk mendapatkan lebih banyak uang dari toko di masa depan agak menenangkan pikirannya. Sebelum Ding Lijuan bisa bersantai, lebih dari selusin pekerja yang tertutup lumpur masuk. Kami mendengar bahwa toko ini memiliki pemilik baru, apakah Anda bos baru? Seorang pria berpenampilan mandor bertanya sambil merokok. Ding Lijuan membeku sejenak, secara naluriah menganggukkan kepalanya. Mandor langsung meletakkan daftar di depan Ding Lijuan. Kami adalah dekorator toko ini, dan kami di sini untuk menyelesaikan akun dengan Anda hari ini. Ding Lijuan mengambil daftar itu dan tercengang, 500.000. Ini terlalu banyak. Mandor mengangkat bahu, kami menggunakan bahan terbaik, dan harganya sudah disepakati sebelumnya. Sekarang hentikan obrolan dan selesaikan, kita masih harus melanjutkan ke pekerjaan berikutnya. Tapi Ding Lijuan tidak mau, melemparkan daftar itu kembali ke Mandor. Biaya dekorasi dinegosiasikan dengan Su Suzhen, apa hubungannya dengan saya? Jika Anda menginginkan uang, tanyakan pada Su Suzhen. Baru saja membayar 2 juta dan sekarang diminta 500.000 lagi, Ding Lijuan sama sekali tidak mau. Ekspresi Mandor berubah buruk setelah mendengar ini, bagaimana itu tidak ada hubungannya dengan Anda? Anda adalah bos toko ini, jika saya tidak meminta uang kepada Anda, siapa lagi yang harus saya tanyakan? Sambil mengatakan ini, Mandor itu meraih kera Ding Lijuan, saya pikir Anda mencoba mengelak dari pembayaran, bukan? Uang yang kami diperoleh dengan susah payah, dan jika ada yang berani membuat kami kaku, apakah Anda yakin kami akan melawan mereka sampai mati? Itu benar, bertarung sampai mati. Selusin pekerja juga mengelilinginya dengan aura yang ganas, membuat Ding Lijuan sangat ketakutan. Dia hanya berani membuat ulah di depan orang-orang jujur seperti Chen Xuan dan Su Suzhen, dan ketika dihadapkan dengan karakter yang sangat tangguh, dia lebih pengecut daripada siapapun. Han Bowen dengan cepat melangkah maju untuk menengahi, saudara-saudara, jangan marah, tidak bisakah kita membayar uangnya saja? Mandor kemudian melepaskan Ding Lijuan, kamu seharusnya mengatakan itu sebelumnya. Cepatlah, transfer uang ke kartu saya sekarang, tidak kurang sepeser pun. Setelah membayar semua uang mereka untuk sewa, mereka tidak memiliki uang sepeser pun atas nama mereka. Tanpa pilihan lain, Ding Lijuan harus memanggil Han Jingting. Jingting, apakah kamu punya 500.000? Saya ada keadaan darurat di sini, katanya. Han Jingting bingung, Bu, untuk apa kamu membutuhkan uang sebanyak itu? Bagaimana sekarang, kamu bisa memberikan uang kepada ibu mertuamu untuk membuka toko, tapi ketika aku meminta uang padamu, kamu mulai menanyakan semua pertanyaan ini. Apakah kamu bahkan menganggapku ibumu? Katakan padaku, maukah kamu memberikannya atau tidak? Jika tidak, saya akan meminta Xiao Liang untuk meminjamnya. Ding Lijuan memiliki seorang keponakan di rumah bernama Ding Liang, putra dari adik laki-laki Ding Lijuan. Saudara laki-laki Ding Lijuan meninggal lebih awal dalam kecelakaan mobil, dan istrinya menikah lagi tidak lama kemudian, meninggalkan Ding Liang untuk dibesarkan oleh Ding Lijuan sampai dia berusia sekitar 5 atau 6 tahun, ketika ibunya membawanya pergi. Di mata Ding Lijuan, Ding Liang seperti putranya sendiri. Namun, Ding Liang telah tinggal di pedesaan dalam beberapa tahun terakhir, dan jarang berhubungan dengan Ding Lijuan. Han Jingting jelas tidak akan membiarkan Ding Lijuan meminta uang kepada Ding Liang, jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakan, baiklah, saya akan mentransfernya kepada Anda sekarang. Han Jingting tidak punya uang, dananya berasal dari kartu yang diberikan Chen Xuan sebelumnya.
Dia awalnya tidak ingin menggunakannya, tetapi dengan Ding Lijuan memaksa tangannya, dia tidak punya pilihan lain selain mengeluarkannya. Ding Lijuan mentransfer uang itu ke Mandor segera setelah dia menerimanya. Mandor mengambil uang itu dan segera pergi bersama krunya. Baru saat itulah Ding Lijuan dan Han Bowen bisa bernapas lega. Itu baru hari pertama mereka mengambil alih toko dan mereka belum mendapatkan 1 sen pun, tetapi mereka telah kehilangan 2,5 juta. Ini adalah kerugian besar. Bahkan sebelum mereka bisa mengatur napas, Liu Ping dan karyawan lainnya berjalan mendekat, masing-masing memegang surat pengunduran diri. Apa yang kamu lakukan? Bos, kami tidak ingin bekerja di sini lagi. Tapi jika kalian semua pergi, bagaimana kita bisa menjalankan toko? Han Bowen bertanya, khawatir. Liu Ping tersenyum pahit, itu bukan urusan kami lagi. Bukankah Anda mengatakan kemarin bahwa kita dapat bekerja jika kita mau, dan jika tidak, kita semua akan tersesat? Han Bowen kehilangan kata-kata, itulah yang dikatakan Ding Lijuan kemarin. Ding Lijuan membuat gerakan menyapu dengan tangannya, jika kamu ingin pergi, pergilah. Kodok berkaki 3 mungkin sulit ditemukan, tetapi tidak ada kekurangan orang berkaki 2. Saya menolak untuk percaya bahwa dengan uang, saya tidak dapat mempekerjakan orang lain. Baiklah, kalau begitu tolong selesaikan gaji kita dulu. Saya telah menghitungnya, 1 bulan upah pelatihan ditambah 1 minggu upah formal menghasilkan total 300.000. Apa? 300.000 lagi? Ding Lijuan benar-benar tercengang. Hanya dalam 1 hari, mereka akan kehilangan hampir 3 juta. Ini bukan toko mie seperti lubang tanpa dasar. Lijuan, di mana kita punya uang untuk membayar mereka? Ding Lijuan mengertakkan giginya, jika yang terburuk menjadi yang terburuk, kita akan meminjam lebih banyak. Saya menolak untuk percaya bahwa apa yang dapat dilakukan oleh seorang wanita desa, saya, Ding Lijuan, tidak dapat melakukannya dengan baik. Setelah itu, Ding Lijuan mulai menelepon untuk meminjam uang kemana-mana, termasuk kerabat jauhnya dan bahkan wanita yang biasanya berdansa dengannya di alun-alun, dan akhirnya berhasil mengumpulkan 300.000. Setelah menyelesaikan upahnya, Liu Ping pergi bersama semua karyawannya. Begitu Liu Ping dan yang lainnya pergi, hanya Ding Lijuan dan Han Bowen yang tersisa di toko mie yang luas. Baru saat itulah Ding Lijuan menyadari ada sesuatu yang salah. Ada pembayaran sewa, biaya renovasi, bahkan upah pekerja yang dia bayarkan sendiri. Ternyata dia tidak mendapat untung apa-apa, tetapi telah menuangkan semua uangnya sendiri ke dalamnya. Apa bedanya dengan membuka toko dengan uangnya sendiri? Tetapi pada titik ini, mereka tidak bisa menyerah begitu saja di tengah jalan, jadi Ding Lijuan hanya bisa bertahan, menampilkan wajah pemberani. Tanpa staf apapun, Ding Lijuan dan Han Bowen tidak punya pilihan selain menyingsingkan lengan baju mereka dan mulai bekerja sendiri. Sebuah toko mie yang dulunya ramai telah diubah menjadi sesuatu yang menyerupai bengkel manual. Dalam kondisi seperti itu, tentu saja, mereka tidak dapat menarik banyak pelanggan. Sepanjang hari, toko mie itu sepi seperti daerah sepi, dengan hampir tidak ada pelanggan. Bahkan beberapa orang yang datang akan segera pergi setelah hanya melihat Ding Lijuan dan Han Bowen di toko. Pada penghujung hari, Ding Lijuan dan Han Bowen baru saja menghasilkan 1 sen dan masih harus membayar utilitas sendiri, kehilangan kepercayaan. Saat itu juga, di mana bosnya? Kami membutuhkan 30 mangkuk mie, tolong. Saat dia berbicara, 20 atau 30 pria kekar masuk. Mata Ding Lijuan berbinar. 30 mangkuk mie sekaligus. Ini jelas merupakan pelanggan besar. Siapa bilang Ding Lijuan tidak bisa berbisnis, ketika masalah sebesar itu baru saja melewati pintu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.